Ibu yang makan silakan lanjut aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar santai, rileks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada Ahad yang berkah ini kita dapat hadir di majelis ilmu yang mulia dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan wawasan keislaman kita, juga tentu meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kejamahan kita semakin solid insyaallah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh dan ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, salah satu misi hidup di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ini Allah sampaikan dalam firman-Nya di surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah merupakan tugas hidup yang pokok setiap manusia di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan manusia, tujuan pokoknya untuk beribadah kepadanya. Artinya ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, pada esensinya mereka telah berkhianat kepada tugas hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah juga merupakan misi semua para rasul. Jadi para rasul yang Allah utus ke dunia, yang kita ketahui wajib ya, kita ketahui 25 jumlahnya ya, sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir itu Allah utus mereka untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia bahwa hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini, namanya Allah. Dan tugas manusia dari zaman ke zaman, tugas pokoknya hanya beribadah kepada Allah. Dan ini nanti dilihat dalam surah misalkan An-Nahl ayat 36. Surah An-Nahl berapa? Ayat 36. Kemudian Al-Anbiya ayat 25. Kemudian Al-A'raf ayat 59. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ya, bahkan sampai hari kiamat, itu punya tugas untuk beribadah kepada Allah. Dan memang semua nabi pun diutus kepada Allah untuk menyampaikan pesan agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Nanti lihat dalam surah tadi An-Nahl ya, ayat 36, walaqad ba'asna, An-Nahl ayat 36. Tadi Az-Zariyat sudah ya, Az-Zariyat ayat 56. Itu tugas pokok manusia, juga tujuan manusia hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah. Az-Zariyat 56. Kemudian An-Nahl ayat 36. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, gitu kan. Jadi aku telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang tugas rasul itu menyampaikan kepada umatnya
ani'budullah, agar umat manusia menyembah hanya kepada Allah. Ini landasan bahwa semua rasul yang Allah utus memiliki misi. Mereka membawa umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian nanti dalam surah Al-Anbiya ayat 25, ya, wa ma arsalna min qablika. Ya, ini Al-Anbiya ayat berapa, Bu? 25. Ya. Tadi An-Nahl tadi udah ya. Sekarang Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budun. Apa? Fa'budun. Dan aku mengutus sebelum engkau, hai Muhammad. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulnya Muhammad, seorang Rasul ya, yang punya tugas, nuhi ilaihi, aku wahyukan kepada mereka, Rasul-Rasul itu la ilaha illa, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, fa'budun. Ini juga landasan yang menunjukkan bahwa semua manusia itu ya, dari zaman ke zaman dengan Rasul yang diutus kepada mereka itu satu misi hidupnya, beribadah kepada Allah. Kemudian juga surah Al-A'raf ayat 59. Walaqad arsalna Nuhan. Al-A'raf ayat berapa? 59. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Dan aku telah mengutus seorang Rasul namanya Nuh, yang diutus kepada umatnya, kaumnya. Faqala, berkata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai umatku. Ini umat Nabi Nuh ya. Nah, Adam, Hud, Nuh, Idris, Soleh kan? Umat Nabi Adam, Nuh, ya, Hud, Idris, Soleh. Jadi ya Nabi setelah Adam itu Nabi Nuh ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Dan aku telah mengutus seorang Rasul bernama Nuh kepada umatnya. Faqala, dan Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai umatku, u'budullah. Apa? U'budullah. Sembahlah Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini informasi dari Al-Quran kepada kita bahwa semua nabi pun memiliki tugas sama. Apa tugasnya? Mengajak manusia untuk menuhankan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tadi di awal saya menyampaikan surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa tugas pokok kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Bahkan kita lihat dalam surah Al-Hijr ayat misalkan 99 ya. Surah nomor 15 Al-Hijr itu kalau salah ya. Al-Hijr ayatnya berapa, Bu? 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah Tuhanmu, ibadah pada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Jadi kata al-yaqin ini kematian artinya. Ya, jadi sembahlah Tuhanmu, ibadah kepada Allah sampai mati. Ibu-ibu, jadi kita wajib ya menunaikan tugas hidup beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, sampai kita bertemu dengan Allah. Ketika ajal menjemput kita, kita tetap dalam keadaan menyembah Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ini yang harus kita pegang dalam hidup ini, dan kita renungkan dan kita sadari bahwa hidup adalah ibadah. Apa, Bu? Hidup adalah ibadah. Jadi kalau ditanya untuk apa hidup? Ibadah kepada Allah. Kenapa hidup? Karena Allah nyuruh kita ibadah. Kemana hidup?
kita hidup akan menuju Allah. Ya, untuk itulah maka bagi kita the time is ibadah. Apa? The time is ibadah. Bukan the time is money. Kalau the time is money itu kelompok materialism. Ya, orang-orang yang materialis, yang matre, apa? Yang matre. Semuanya hidup diukur dengan materi. Ya, kullu syai'in bil fulus, ma fi fulus mampus gitu kira-kira. Semuanya diukur dengan uang. Nggak ada uang, kayaknya kiamat hidup ini gitu kan. Nah, bagi kita tidak, uang itu penting, tapi dia bukan tujuan. Dia sebagai sarana. Apa? Sarana. Dengan uang kita bisa berbuat baik, ya. Dengan uang kita bisa beribadah. Dengan uang kita bisa berdakwah dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya untuk apa kita hidup? Hidup untuk ibadah. Karena memang ibadah itu adalah tujuan. Allah menciptakan manusia, tadi Az-Zariyat 56, dan semua rasul pun ternyata menyuruh umatnya untuk beribadah pada Allah. Tadi ayat-ayatnya. Dan kapan ibadah itu? Sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan ada kata bosan beribadah. Bosan sholat wae, tidak boleh. Masa sholat bosannya? Ibadah sampai meninggal dunia. Jadi semakin hari, semakin waktu ya kita lalui, semakin bagus dan semakin berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti ibadah itu sekalian? Secara bahasa, ibadah itu artinya az-zillu. Apa Bu? Az-zillu, at-tazallul, merendahkan diri kepada Allah. Apa? Merendahkan diri kepada Allah. Jadi rendah diri itu suatu keharusan bagi hamba kepada Allah. Tapi kalau rendah hati, nah itu pada manusia. Kalau pada manusia nggak boleh rendah diri, Ibu ya, karena kita sejajar semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau rendah diri pada manusia itu wajib, karena kita hamba Allah. Allah pencipta kita. Kita diberi oleh Allah segalanya. Allah pemberi pada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka wajib kita merendahkan diri kepada Allah. Lihatlah ciptaan Allah pada diri kita. Begitu sempurna ciptaan ini. Sampai akal budi ini, kepala ya, yang kita jaga kehormatannya di atas itu sekalian. Coba lihat ciptaan Allah yang lain. Kerbau, kambing, sapi, sejajar. Kepala, punggung, perut, nah, sampai kepada apa ini? Nah, sebenarnya sejajar. Betul Bu? Lihatlah juga yang lain. Seperti misalkan kita lihat ular. Nah, bagaimana ular itu? Ya, ciptaannya. Tapi manusia beda. Ya, beda. Beda level dengan makhluk yang lain. Dimuliakan oleh Allah. Coba sekali-kali ada orang yang nggak kenal, tiba-tiba dia kalau dalam bahasa sudah disuntrungkan mastakana. Paham nggak? Nah, itu nggak paham ya. Jadi dikelepak. Nah, ada orang ngelepak, dipukul kepalanya. Kira-kira marah nggak? Marah. Karena kepala ini suatu yang berharga, yang dipelihara. Kehormatan apa? Kehormatan. Jangan sekali-kali ya mukul kepala orang, bisa marah dia. Tapi kepala yang Allah jadikan di atas ini ciptaannya itu harus diletakkan di bawah. Ketika kita sujud, ya ayyuhalladzina amanu kau wasjudu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kalian kepada Allah dan sujudlah kalian kepada Allah. Ini namanya tazallul. Apa? Tazallul. Jadi arti ibadah merendahkan diri. Jadi kepala yang di atas pun di hadapan Allah harus direndahkan. Nggak boleh kita sombong. Karena Allah itu maha sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Serba berubah. Apalagi politik cepat berubahnya gitu. Nggak usah panjang-panjang gitu aja. Cepat berubahnya gitu. Makanya ada sebuah ungkapan dari Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya cepat berubah. Bapak Ibu sekalian, jadi at-tazallul, merendahkan diri sebagai seorang hamba yang serba terbatas,
serba sering berubah dan fana, wajar dia merendahkan diri. Karena Allah adalah yang kekal abadi, ya, yang sempurna dengan sifat-sifatnya dan dengan zatnya. Maka untuk itulah kewajiban kita beribadah kepada Allah dalam arti tadzallul. Jadi ada 3 arti ibadah yang esensial, ya. Yang pertama adalah merendahkan diri. Dalam bahasa Arab at-tadzallul. Apa? At-tadzallul atau az-zillu boleh. Az-zillu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu artinya juga al-khudu, yaitu ketundukan. Apa? Ketundukan, penyerahan diri kepada Allah. Tunduk, menyerahkan diri kepada Allah. Taslim, boleh juga taslim, ya. Tunduk kepada Allah. Dan yang ketiga, at-ta'atu. Apa? At-ta'atu, taat. Jadi itu saya kira yang merupakan pengertian ibadah secara bahasa, ya. Bahwa ibadah itu adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Secara istilah ada pengertian ibadah diantaranya menurut Ajurjani, ya. Beliau mengatakan bahwa ibadah artinya fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Jadi setiap aktivitas seorang hamba yang sudah terbebani untuk menjalankan perintah Allah dengan meninggalkan hawa nafsunya. Jadi dia tidak mengikuti hawa nafsu, tapi hanya semata-mata mentaati perintah Allah sebagai wujud ta'ziman. Apa Pak? Ta'ziman, mengagungkan Allah. Ini satu pengertian dari Ajurjani. Yang kedua ada pengertian dari Ibnu Katsir bahwa ibadah adalah, nah ini yang akan mungkin agak panjang ya, nanti penjelasannya. Ibadah adalah ibaratun amma yajma'u, ya, al-mahabbah wal khudu wal khauf. Jadi ibadah itu merupakan himpunan rasa takut, himpunan rasa harap dan tunduk serta cinta kepada Allah. Ini 3 ini, ya. Jadi apa tuh? Takut, harap, tunduk, cinta kepada Allah. Jadi himpunan takut, harap, dan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dari definisi ini definisi Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan bahwa ibaratun amma yajma'u kamalul mahabbah wal khudu wal khauf, gitu kira-kira redaksi lengkapnya. Himpunan yang menunjukkan kecintaan yang sempurna, rasa takut yang sempurna, tunduk dan harap yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini memang kenyataannya manusia itu ada 3 tipologi beribadah kepada Allah. Ini ada dalam kitab Nashihul Ibad. Nah, saya ambil ini. Ada manusia yang beribadah kepada Allah karena takut. Nah, itu yang pertama. Dia punya 3 ciri menurut kitab itu. Yang kedua, ada manusia yang beribadah kepada Allah karena harap, mengharap, roja, kan? Yang ketiga, ada manusia yang beribadah kepada Allah karena cinta. Cinta apa? Al-mahabbah atau al-hub. Nah, ini 3 tipologi manusia beribadah. Sekarang pertanyaannya pada ibu-ibu bapak, boleh nggak kita beribadah kepada Allah karena takut tidak dapat rahmat, takut nggak dapat pertolongan Allah, takut nggak dituntun oleh Allah ke jalan yang baik, takut neraka? Boleh atau tidak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Karena saya juga pernah mendengar tidak boleh, katanya. Boleh. Karena memang Allah nyuruh kita beribadah agar terhindar dari siksanya. Betul, Bu? Siksanya. Atau yang kedua, ada orang beribadah karena mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap petunjuk Allah, dan mengharap surga yang penuh kenikmatan. Boleh nggak, Bu? Boleh. Nggak apa-apa. Kita beribadah agar
Ya, semua kebaikan tercurah pada kita dunia sampai akhir. Tapi memang ada yang ketiga, orang beribadah karena rasa cinta kepada Allah. Apa Bu? Rasa cinta. Dan yang paling bagus tadi itu pengertiannya, himpunan apa? Beribadah kepada Allah karena takut, harap dan cinta kepada Allah. Nah, itu yang sempurna. Tapi kalau mungkin ada tingkatan pertama takut, naik lagi roja, naik lagi alhamdulillah. Nah, tapi kalau tadi pengertian daripada Ibnu Katsir bahwa ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u ya kamalul mahabbah wal khudu wal khauf. Jadi ibadah itu adalah himpunan dari rasa takut, rasa tunduk, patuh, roja, harap, dan rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, ada dijelaskan dalam kitab itu, Naslul Ibad namanya ya, bahwa kalau orang beribadah karena takut ada 3 cirinya. Itu 3 indikatornya. Jadi indikator orang beribadah karena takut kepada Allah. Yang pertama tawadu. Orang kalau ibadah kepada Allah karena takut tidak dapat rahmat, takut Allah bendu, takut nerakanya siksa Allah, maka dia akan tawadu hidupnya. Tercermin dari perilaku tawadu dalam langkah hidupnya. Tawadu itu apa artinya Bu? Rendah hati. Apa? Rendah hati, tawadu. Kebalikannya takabur. Nah, sombong. Kebalikan tawadu, takabur. Takabur sombong, tawadu rendah hati. Ini ada sebuah ungkapan dalam kata mutiara bahasa Arab. Tawadu kun kan najmi laha linazir ala safhatil ma wa huwa rafi' wala takun qadukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi. Rendahlah engkau seperti bulan yang terlihat di permukaan air. Paham? Dia rendah kelihatannya, padahal dia tinggi kedudukannya. Bulan di mana? Di atas. Kalau di air kelihatannya di bawah. Di bawah padahal tinggi tempatnya. Jadi merendah. Rendah hati padahal dia tinggi. Artinya orang yang tawadu pasti ditinggikan oleh Allah derajatnya. Seperti bulan di atas walaupun dia kelihatannya di bawah dalam permukaan air. Jangan engkau seperti asap. Tahu asap itu? Yang membumbung tinggi ke atas padahal tempatnya di bawah. Jadi jangan sampai kita ini merasa paling pintar padahal nggak pintar gitu. Merasa benghar padahal nggak benghar. Merasa benghar. Ya, kalau benghar kan relatif ya, karena Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani, pemilik alam semesta. Allah Maha Kekal. Ya, karena baqo, manusia kan fana. Allah Maha Alim, Maha pintar. Manusia kan tidak ada ya yang sempurna kepintarannya. Kalau dia tahu yang di sini, di belakang ini nggak tahu juga. Apa yang ada di rumah kita sekarang yang terjadi kan nggak tahu juga gitu. Tuh, tapi Allah kan tahu segalanya alim. Jadi tidak boleh manusia itu merasa al-mutakabbir, menjadi orang yang sombong. Tapi harus dibangun tawadu. Apa? Tawadu, rendah hati. Nah, biasanya orang kalau beribadah karena Allah takut terhadap siksanya akan lahir sifat tawadu. Maka perlu kita takut kepada Allah supaya lahirlah tawadu, ya, tawadu. Karena kalau kita tidak tawadu nanti seperti Fir'aun, Qarun, Haman. Fir'aun itu sombong dengan kekuasaan. Hancur juga ujungnya. Ditenggelamkan di Laut Merah kalau nggak salah ya. Kalau Qarun sombong dengan harta. Ditenggelamkan juga hartanya ke dalam tanah. Kalau Haman sombong dengan ilmu. Karena intelektual ya kan. Hancur juga. Itu An-Kabut ayat 39. Ya, Haman ya. Jadi Haman, Qarun,
dan Fir'aun. Itu ada pada surah Al-Ankabut 39. Disebut 3 nama itu. Ini yang pertama. Jadi tinggalkan sifat sombong, ya, munculkan sifat rendah hati. Ini tanda orang yang ibadah karena takut kepada Allah. Yang kedua, orang kalau beribadah karena takut, cirinya itu dia merasa sedikit kebaikannya. Merasa sedikit. Jadi walaupun dia mungkin berbuat baik banyak, ibadahnya sudah optimal. Amal sudah optimal, tapi dia tidak merasa baik. Tidak merasa banyak amalnya, nggak merasa banyak ibadahnya, merasanya sedikit aja, ya. Jadi merasa amal baiknya sedikit, tapi merasa amal buruknya banyak. Nah, ini ciri orang yang beribadah karena takut kepada Allah. Ibu sekalian, maka untuk itu, ya memang kita tidak boleh merasa banyak ibadah kita, ya. Jangan sampai kita ini, waduh, ibadah udah 10 tahun nih, pasti banyak tabungan saya ibadah, jangan. Harus merasa sedikit ibadah kita. Tetapi sebaliknya, kalau keburukan merasa banyak. Jangankan 10, jangankan 20, 1 pun kalau keburukan merasa banyak. Sebagaimana teman lah. Kalau ada orang punya 1000 teman, itu sedikit itu kira-kira. Tapi kalau dia punya 1 musuh, itu sudah banyak. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Kalau aku punya musuh 1000 itu sedikit, punya teman 1000 itu sedikit, belum banyak. Tapi kalau punya musuh 1 itu sudah banyak sekali. Nah, kalau kita sudah merasa hidup ini banyak amal soleh, banyak ibadah, jangan merasa banyak gitu ya. Tapi harus merasa sedikit, sehingga kita terus tamak untuk berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, walaupun mungkin sedikit, tapi harus merasa banyak burukan kita, agar kita banyak beristighfar, banyak bertobat. Jangan merasa ya paling bagus ibadah, merasa paling banyak ya amal soleh, jangan. Ini saya kira ciri orang yang takut kepada Allah begitu biasanya. Kemudian yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah karena roja, harap. Ya, boleh nggak Bu? Wah, boleh, silakan. Mengharapannya Allah, aku beribadah padamu karena ingin rahmatmu, ingin pertolonganmu ya Allah, ingin tuntunanmu ya Allah, ingin petunjukmu ya Allah, maka aku ruku sujud kepadamu, dan aku ingin surgamu ya Allah nanti di akhirat. Maka kalau ke surga, ibu kalau berdoa harus to the point aja Bu, ya. Ya Allah, aku ingin surgamu, nggak mau nerakamu. Jangan dibuat ngambang. Aku tidak layak jadi ahli surgamu ya Allah. Tapi aku nggak kuat dalam nerakamu ya Allah. Maunya di mana engkau, kata Allah? Ya, ke surga enggak layak, ke neraka enggak kuat. Hayang di mana cek Allah gitu kan? Mau kemana engkau kan? Jadi kalau minta kepada Allah langsung aja to the point. Ya Allah, aku ingin surgamu. Aku nggak mau dalam nerakamu. Makanya kan itu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, begitulah kira-kira kalau berdoa to the point, singkat padat. Ya, nggak usah pakai puisi segala. Seandainya ya, doa pakai puisi ya. Panjang ya, seandainya ya Allah, hidup ini begini-begini. Niscaya ya Allah begini ya. Jadi panjang dulu tuh prolognya tuh. Tapi kalau kita buka Al-Quran to the point, ya. Coba lihat. Robbana afrig alaina sobroh wasabit Robbana atina, selalu to the point, singkat padat. Begitu kita kepada Allah meminta, ya, yang jelas-jelas, yang yakin. Ibu sekalian, maka kembali ke bahasan kita bahwa ibadah dalam konteks yang kedua tadi ya, karena ingin ya sesuatu dari Allah kebaikan, itu punya 3 ciri. Yang pertama cirinya dia selalu menjadi qudwah, menjadi uswah dalam hidup di muka bumi ini. Jadi orang kalau beribadah kepada Allah karena harap, akan lahirlah suatu sikap menjadi tuntunan, contoh ya buat orang-orang di sekitarnya. Jadi memposisikan dirinya sebagai apa? Qudwatun hasanah. Begitu. Ya, jadi seperti misalkan kalau kita sebagai orang tua ya contoh buat anak-anak kita Bu ya. Kita pun mengharap anak menjadi anak yang baik, betul Bu? Anak yang soleh, anak yang menjadi pewaris surganya Allah. Maka contohkan diri kita kepada orang di sekitar kita.
Kalau saya jadi ustadz ya jadi ya, pengajar seperti ini ya jadi contoh kan. Contoh buat ya kalau di kampus ya buat mahasiswa lah ya. Ya kan contoh buat mahasiswa, kalau di ngaji contoh buat jamaah kan gitu. Karena ada istilah dalam peribahasa kita, kalau guru pipis berdiri berdiri apa? Itu berlari. Kalau berlari, kalau guru pipis berlari, murid menari-nari katanya. Ayo. Bapak Ibu sekalian, itu ungkapannya, peribahasa yang sering kita dengar. Jadi uswatun hasan. Apapun posisi kita ya uswatun hasan. Kalau kita ingin kebaikan, ya kebaikan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau beribadah karena roja. Uswah ini ada pada surah apa? Al-Ahzab ya Bu, ayat 21 Bapak ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Saya kira ada pada Rasul kita adalah uswatun hasanah. Yang kedua, dermawan. Jadi dermawan. Ciri orang yang beribadah karena roja ya, itu dermawan biasanya. Apa? Dermawan. Dia orang-orang yang dermawan, yang selalu menebarkan kebaikan lah. Menebarkan apa yang dia miliki itu manfaat buat orang lain. Menebarkan kemanfaatan buat orang lain. Peduli, empati. Gitu. Karena dia ingin sesuatu dari Allah ya yang agung, yang besar, maka dia akan memberikan apa yang dimiliki kepada sesamanya. Kalau dia punya ilmu, memberikan ilmu, tenaga, sampaikan tenaga, punya harta juga berbagi dengan hartanya. Ini ciri yang kedua. Ashon nas, orang-orang yang dermawan ya. Kemudian yang ketiga, husnuzon billah. Husnuzon itu positive thinking kan ya. Jadi orang kalau sudah beribadah karena ingin ya kenikmatan dari Allah, maka dia akan husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka. Berbaik sangka itu kepada Allah dan pada sesama manusia. Jadi jangan sampai kita ini buruk sangka. Apapun yang Allah berikan pada kita harus berbaik sangka. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah juga. Innalillah gitu. Ya begitu aja kan. Coba Nabi Ayub lihat kan. Ayub berapa lama sakitnya? 7 tahun, 8 tahun lebih itu. Sabar. Yang kaya ya Nabi Sulaiman ya. Sulaiman dikasih kekayaan, harta, jabatan, pengikutnya, pasukannya kuat-kuat, kasih ilmu, syukur Sulaiman. Enggak berubah tuh. Semuanya enggak merubah ibadahnya kepada Allah. Nabi Ayub diuji luar biasa, diambil hartanya, ya, diambil juga kesehatannya kan, istrinya juga ninggalin lagi. Ya. Ketika sakit ditinggal sama istrinya. Ini istri Dora kakak salah gitu ya, harusnya disupport suaminya kan, ketika lagi sakit ditinggalin kan, sendirian Ayub. Tapi dalam musibah itu Ayub tidak putus asa, tetap nambah bagus ibadahnya, nambah dekat kepada Allah. Jadi tidak ada alasannya. Orang kenapa engkau tidak ibadah? Aduh lagi bokeh, nggak boleh. Masa gara-gara bokeh nggak ibadah gitu? Kenapa nggak sholat? Lagi sakit nih, nggak boleh. Kan masih ada cara ya. Kalau nggak bisa berdiri duduk ya, nggak duduk berbaring, nggak bisa isyarat, itu bisa kena disolatkan itu namanya. Nah itu ya itu sholatkan. Itu Bu. Itu jangan sampai gara-gara apapun keadaan kita tidak boleh kita merasa merasa tadi lemah ya dalam beribadah kepada Allah. Ya ibadah ketika kaya, ibadah ketika miskin. Ibadah ketika lapang, ibadah ketika sempit. Ibadah ketika sehat, ibadah ketika sakit. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah ya karena roja harapan, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Tidak pernah buruk sangka. Ketika dikasih apapun juga pasti ada hikmah di belakang itu. Ada hikmah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki sikap ini, insya Allah sehat hidup kita ya. Ya sehat hati, jiwa, perasaan, pikiran ya, lahir dan batin. Karena husnuzon terus, apa? Husnuzon kepada Allah. Dan kedua kepada sesama manusia. Enggak boleh kita suuzon kepada sesama. Kalau ada misalkan saya lagi ngajar, mungkin ada
Yang ngantuk, sini nggak ada ngantuk Bu, yang contoh ya. Husnuzon aja. Mungkin tadi malam ya tahajudnya sampai 5 jam gitu. Dari jam 2 sampai jam 4 jam itu 2 jam itu. Atau mungkin tadi malam nggak tidur karena ada cucunya ya, nungguin cucu yang sakit gitu aja, dibuka aja. Dibuka beberapa beberapa pemikiran yang positif. Ya, jangan sampai dia saya ngomong dia tidur sentimen, ya itu suuzon namanya, nggak boleh. Atau dia ngomong ada yang ketawa sendiri, nggak apa-apa. Mungkin dia ketawa ingat tiba-tiba ya tadi malam ya lihat misalkan tiba-tiba tertawa. Bukan tertawain kita, bukan. Kadang-kadang kan kalau suuzon kan salah terus orangnya. Orang diam salah. Cicing wae mananya. Udah kenyari huntunya, boro-boro ngomong. Ada orang tertawa juga salah ya. Ngetwain saya. Nah, itu suuzon. Maka harus husnuzon. Berbaik sangka kepada orang. Berbaik sangka kepada sesama dan kepada Allah. Ibu sekalian, itu ciri orang yang beribadah karena harap kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sifat berbaik sangka. Kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga ada orang beribadah karena cinta. Karena cinta. Itu pun punya ciri. Orang kalau cinta kepada Allah, cirinya satu. Satu, dia akan berkorban untuk Allah. Mengorbankan hidupnya untuk Allah. Nah, ini begitu. Jadi kalau kata orang Jawa, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Ini ada orang Jawa nih. Betul nggak? Ya. Bondo itu harta, Bang. Bondo itu harta. Bahu tenaga ya. Bahu tenaga. Pikir, pemikir. Lek perlu sak nyawane pisan. Kalau perlu nyawa pun dikorbankan untuk Allah. Jangankan harta, jangankan tenaga, jangankan pikiran, nyawa pun gitu kira-kira. Kalau Allah menyuruh kita untuk mengorbankan, kita korbankan. Karena semua kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka lihat dalam surah At-Taubah ya, ayat 111 itu tentang bagaimana pengorbanan para syuhada dalam mengorbankan harta. Mengorbankan harta dan nyawanya sekalian ya untuk menjaga agama Allah. Sama dengan Rasulullah. Ya. Ketika Rasul itu berdakwah dulu kan gitu, Bu. 3 godaan Rasul. Pertama godaannya dari gimana, Bu? 111. Atau ayat berapa? 111. Atau juga dilihat surah Ali Imran ayat 92. Ini ya boleh juga. Atau ayat berapa tadi? 111. Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah engkau mendapatkan kebaikan sampai engkau memberikan yang terbaik dari hartamu untuk Allah. Di jalan Allah. Jadi kalau ibu-ibu mau ngasih pakaian ke orang, cari yang terbaik. Buka lemari, mana yang paling baik. Itu Ali Imran ayat 92. Bapak-bapak sholat Jumat lewat koropak. Nah, di dompet mana? Anu berem hejo. Atau biru. Mana nih yang akan dikeluarkan? Yang merah atau yang biru? Atau yang cering. Yang Ali Imran ayat 92. Apa, Bu? Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Jadi tidaklah seorang dikatakan baik kata Allah sampai dia menafkahkan harta yang paling dia cintai. Yang paling dia cintai. Jadi kalau kita ngasih orang itu yang terbaik, ya. Jangan yang asal-asalan. Itu Ali Imran 92, pengorbanan untuk Allah. Berkorban untuk Allah. Harta, pikiran. Sampai ibu-ibu hari ini kan juga berkorban. Ibu mengorbankan waktu quality ibu. Nah, hari ini kan quality time. Betul, Bu ya? Dengan bapak-bapak kan libur kan hari Ahad. Ini hari-hari yang berkualitas ini. Untuk kumpul dengan keluarga, betul, Bu?
cucu anak barangkali saudara dan sebagainya. Tapi ibu korbankan sejenak untuk datang di jalan Allah. Itu ikuti ta'lim. Ini kan di jalan Allah, Bu. Ya, dan mengorbankan sejenak ya nggak lama. Paling 4 jam itu kan. Kurang. 4 jam kurang 3 jam gitu. Ya 1 jam lebih lah, kurang lebih gitu. Sedikit, itu pengorbanan. Ya maka itu perlu pengorbanan. Pada Allah dikorbankan segalanya. Tenaga, pikiran, waktu, harta, sampai nyawa pun kita korbankan. Kalau Allah meminta untuk itu. Ini yang pertama. Juga nanti lihat dalam surah misalkan At-Taubah ayat 20 tentang pengorbanan ini perlu ya kita miliki. Jadi mengorbankan untuk agama. Waktu kita korbankan untuk agama. Harta dikorbankan untuk agama. Demikian tenaga, pikiran, sampai nyawa sekalipun. Itu ayat-ayatnya tadi kan. Ali Imran 92, kemudian juga At-Taubah 111, At-Taubah ayat 20 juga As-Sof, ya, surah As-Sof ayatnya 11. Ini banyaklah tentang perintah pengorbanan. Nah biasanya orang-orang yang beribadah kepada Allah karena cinta, itu dikorbankan. Sama beginilah Bu, ini sebagai analogi ya. Kalau kita orang tua pasti cinta kepada anak. Untuk anak dikorbankan segalanya. Betul Bu ya? Kadang-kadang orang tua ngalah juga kepada anak. Udah, mama sudah makan, buat engkau aja. Padahal dia belum makan juga mamanya itu. Itu dulu gitu katanya. Ya, itu orang tua kepada anak. Jadi kalau kita mencintai pasti ada pengorbanan. Betul Bu? Dikorbankan untuk semuanya. Atau mungkin juga tadi ya, anak mungkin cucu lah. Ada pengorbanan buat cucu, buat anak, buat suami, buat istri. Ini manusiawi, fitrah manusia. Apalagi kepada Allah ya, pencipta kita. Dikorbankan segalanya ya, untuk sesama aja kita berkorban. Betul Bu ya? Kepada Allah. Ini pengorbanan. Yang kedua, kalau manusia itu cinta kepada Allah dengan ibadah tadi itu, maka ridho dia. Apa ridho? Jadi apa namanya tanda yang kedua, apa tanda itu apa ya, indikator berarti. Indikator yang kedua, orang kalau beribadah karena cinta itu akan lahirlah sifat ridho rela ya, ikhlas itu boleh juga ya. Ridho itu artinya rela, puas, senang dengan ketentuan Allah gitu kira-kira. Jadi ridho itu menikmati ketentuan Allah, itu ridho namanya. Ya, kalau sabar itu hanya menikmati saja. Ridho di atas sabar. Dikasih sakit, aku menerima ya Allah. Ini darimu. Kalau ridho menikmati, apa? Menikmati. Makanya kata Rasul ketika Rasul bertanya para sahabat, bagaimana kabarmu pagi ini wahai sahabatku? Kami dalam keadaan iman dan Islam. Begitu jawabannya. Apa tanda imanmu kepada Allah? 3 disebut tuh. Pertama, syukur atas nikmat. 2, sabar terhadap musibah. 3, ridho. Nah ini yang ketiga. Terhadap ketentuan Allah. Ridho. Jadi tanda yang kedua, orang yang beribadah karena cinta kepada Allah itu, selain pengorbanan, yang kedua ridho. Dan ridho artinya tadi rela, puas, senang ya, dengan ketentuan Allah. Dengan putusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ridho ya. Makanya di dalam agama itu kalau kita lihat Al-Quran ada 6 macam ridho paling tidak ya. Sedikit ini agak berkembang ya. 6 macam ridho. Ridho kepada Allah. Apa? Ridho kepada Allah. Tadi diwujudkan dengan ibadah. Makanya kita sering mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah kalau kita ridho pada Allah dan Allah ridho pada kita insya Allah. Itu ada pada surah Al-Bayyinah kan ayat 8. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Nanti dibaca Al-Bayyinah ya. Dari ayat 7 sampai 8 lah, 2 ayat itu berkaitan. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim
Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu ada 8-nya kan. Jadi kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Allah akan berikan jannah, surganya buat kita. Ini surah Al-Bayyinah. Jadi yang pertama ridho kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau orang itu beribadah kepada dengan penuh cinta, ridho pasti. Apapun yang Allah berikan, ridho. Makanya ridho itu ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Ya. Yang kedua ridho kepada Islam, agama kita kan. Ini ada 6 tadi pembagian ridho kan dikit ya. Ya, ridho kepada Islam sebagai agama kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Dan ridho kepada Rasulullah ya, sebagai utusan Allah yang kita ikuti sebagai idola kita, contoh saudara kita. Yang keempat, ridho terhadap orang tua kepada anak. Ini ya, ridho orang tua kepada anak. Ibu-ibu sekalian, maka kalau kita ingin mencari ridho Allah, carilah ridho orang tua gitu kan. Ini buat anak-anak. Kita kan punya orang tua, Bu ya. Nah, hati kita juga punya ibu, punya bapak. Nah, kalau kita ingin mendapat ridho Allah ya gampang itu kuncinya itu. Cari aja orang tua kita. Ridho dia pada kita. Jangan bikin dia banyak menangis gitu kira-kira ya. Ini buat anak-anak muda kali ya. Ya, pada yang kita kalau orang tua kita udah meninggal ya doakan aja. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau masih ada, ini kesempatan kita sebagai ladang amal soleh kita kepada orang tua. Karena ridho Allah fi ridhol walidayya wa sukhtullah fi sukhtil walidayya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Ibu sekalian, maka ridho yang keempat adalah ridho orang tua pada anak. Ya, yang kelima ridho suami ke istri. Nah ini. Nah, jadi untuk istri cari ridhonya suami. Untuk suami ridhokan istri kita. Ya, jangan sampai pelit untuk meridhoi istri kita. Ya, ya istriku aku ridho dengan engkau kan gitu ya. Kalau istri cari ridho suami. Dengan taat ya, dengan patuh memberikan yang terbaik ya kepada suami kan gitu Bu ya, sehingga dua-duanya ridho, suami ridho, ibu pun ridho. Nah, ini penting ya. Ini nanti dalam di dalam agama itu ada hadis At-Tirmidzi, hadisnya ya. Ayyumam ro'atin matat, adakah seorang wanita istri maksudnya ya matat meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridho kepada istrinya, dakhalal jannah, maka istrinya masuk surga. Gampang amat nih. Ini kadang-kadang ini juga nih iri juga pada wanita nih. Masuk surga itu mudah ya sebenarnya. Cari ridho suami. Kalau anak cari ridho orang tua. Ini Rasul At-Tirmidzi. Ayyumam ro'atin mata, adakah seorang istri meninggal dunia, wa zaujuha, dan suaminya anha radin, ridho kepada istrinya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Jadi bahkan di yang lain dikatakan perempuan yang menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, taat pada suaminya, maka masuk surga. Gampang juga itu masuk surga untuk wanita ya. Alhamdulillah. Ya, itu untuk wanita mudah sekali masuk surga insya Allah. Nah, tetapi memang susah juga untuk taat pada suami. Ya, banyak godaannya ya, banyak rintangannya. Nah, itu tentang ridho. Yang keenam, ridho dalam hubungan sosial atau muamalah. Hubungan sosial. Nah, jadi kita semua juga sebagai ya hablum minanas ya, harus saling ridho meridhoi ya, membuka hati, saling memaafkan ya, saling ya minta maaf dan memaafkan. Jangan segan meminta maaf dan jangan bakhil memaafkan orang. Paham Bu ya? Jangan segan, jangan malu meminta maaf. Ya. Dan jangan pelit memaafkan. Ya. Kalau Ustadz habis ceramah, ibu-ibu bapak sekalian, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang baik. Nah, itu harus begitu. Ibu pun bapak-bapak, saya maafkan Ustadz. Jangan sampai saya udah minta maaf,
nggak ada maaf bagimu. Bahaya ini, bahaya tuh ya. Karena Ustaz kan ngomong banyak itu. Bayangkan ngomong 1 jam ngomong berapa kata yang keluar itu. Ya, ada yang terkontrol dan nggak terkontrol. Maka harus minta maaf ya pada ibu-ibu bapak-bapak yang ya sering ya mendengar tausiah Ustaz. Mohon maaf ibu-ibu bapak atas segala ucapan saya yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik. Dan ibu bapak, saya maafkan Ustaz. Gitu. Jangan sampai nggak ada maaf bagi Ustaz. Gitu. Wah, ini bahaya jadi di akhirat. Karena ada hadis, ada ayat Al-Quran tuh, surah Qaf. Saya malu, takut juga kalau baca ayat itu bu. Ma min qaulin, ya, tidak ada satu ucapan pun. Illa ladzi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut seorang manusia dicatat oleh raqib dan atid itu sekalian. Bayangkan satu kata ma yalfizu min qaulin. Coba buka surat Qaf ya, ada nggak tuh? Surat Qaf ayat berapa tuh? 18 kali ya. Surat Qaf 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah pun yang keluar dari mulut seorang dicatat oleh raqib dan atid. Ibu-ibu dari pagi berapa kata yang keluar? Dari bangun tidur. Apalagi saya bu, tadi bangun tidur udah ngomong di Duta Kencana deh. Padahal sana kan 1 jam 10 menit barangkali itu ya tadi. Waduh berapa kata udah keluar. Hari ini tadi jam berapa mulai mau bicara? Ngomong terus ya. Padahal tadi itu ayatnya ada bu, coba dibaca bu ayatnya bu, biar pengingat kita lah. Surah Qaf ayat 18 ya, 18 ya. Itu berat tuh. Jadi kalau baca ini takut juga kadang-kadang. Tidak ada satu kata pun ya yang keluar dari mulut kita dicatat semuanya. Raqibun atid, cepat raqib atid. Kita sering mendengar 10 malaikat ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Betul bu ya? Itu raqib atid. Surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar kecuali tercatat semuanya oleh malaikat raqib dan atid sekalian. Maka kalau ngomong yang baik-baik saja ya. Kalau nggak baik jangan diomongin ya. Nanti dicatat. Nanti di akhirat waduh bahaya deh catatnya. Rapot kita kan. Rapot merah, ada yang biru ya. Mudah-mudahan semuanya 9 rapotnya bu ya. Dan 10 kalau perlu ya gitu. Jangan sampai rapotnya 4, 3 nanti akhiratnya. Naudzubillah. Itu naik ya. Ibu sekalian itu barangkali maka untuk itu kita tidak boleh pelit untuk memaafkan orang dan tidak boleh kita malu segan meminta maaf. Ibu pada suami, suami pada ibu, anak pada orang tua apalagi ya. Atau mungkin orang tua juga pada anak nggak apa-apa juga. Mohon maaf nak ya. Mungkin ibu banyak teledor, boleh juga kan pada anak. Apalagi anak pada orang tua, mungkin banyak teledor pada orang tua. Itu saya kira perlu lah, saya memaafkan agar kita bersih ya ketika meninggal dunia. Ibu sekalian kembali ke bahasan kita bahwa ciri hamba Allah yang beribadah karena cinta. Yang pertama tadi cirinya apa bu? Berkorban. Yang kedua ridho. Ya ridho itu ada 6 macam tadi. Ridho kepada Allah tadi sudah jelas ya, kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada orang tua, orang tua anak, ridho suami ke istrinya dan ridho dalam hubungan sosial. Itulah tadi saya sampaikan harus sering banyak banyak minta maaf. Bahkan dalam hubungan bisnis pun An-Nisa ayat 29 nanti ya, lihat ya. Ini tentang hubungan sosial. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratin antarodin minhu. Tijaratan antarodin minhu. Atau minkum ya. Jadi ada kata-kata tijaratan antarodin minkum. Saya bacakan yang lengkap ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan harta di antaramu dengan batil.
dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Illa antakuna tijarotan antara diminku. Kecuali tijarah, perdagangan, jual beli, bisnis, muamalah yang saling ridho dengan ridho. Jadi ini namanya ridho dalam hubungan muamalah. Ibu sekalian, maka dalam muamalah itu harus ridho. Dalam apa saja, hubungan misalkan kita ya pinjam meminjam, perdagangan, bisnis, muamalah dan lain sebagainya, sewa menyewa kan, itu semuanya harus dengan catatan antara diminku. Ridho dengan ridho. Insyaallah ini semua akan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kembali lanjutkan Bu ya. Ciri orang yang beribadah kepada Allah karena cinta adalah al-qurbu namanya. Apa Bu? Al-qurbu. Apa qurbu itu? Dekat. Al-qurbu. Qurbu. Qorib ya betul. Dekat. Jadi tiga ya. Pertama tadi apa? Berkorban. Yang kedua ridho. Yang ketiga qurb. Dekat. Selalu ingin dekat dengan Allah. Samalah dengan manusia Bu ya. Kalau ibu mencintai suami kan ingin dekat terus dengan suami. Betul nggak Bu? Itu wajar. Karena itu memang cinta namanya. Ya, sama dengan bapak. Bapak mencintai istri pasti ingin dekat. Walaupun jauh tapi dekat di hati kan. Misalkan jauh ada tugas keluar kota, keluar negeri, tapi tetap aja kerinduan itu ada kepada istri, kepada anak ya. Kalau kita punya anak, cinta pada anak pasti ada ingin dekat-dekat dengan anak. Lagi cucu Bu ya. Nah, nambah cucu lagi nih kan. Nah, coba bakal cucu. Kalau kita punya cucu nih ya, pasti. Kenapa cinta ke cucu kan? Apa yang kita inginkan? Ingin dekat dengan cucu. Kalau nggak datang minggu, mana Ijo nih? Itu datang Ijo. Ditanya, betul Pak ya? Kenapa ingin dekat? Karena cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, harus ingin dekat dengan Allah. Betul Bu? Selalu ingin dekat-dekat dengan Allah. Namanya cinta. Jadi kalau ada orang beribadah karena cinta, pasti ingin dekat dengan Allah. Ingin bersua dengan Allah. Ingin berinteraksi dengan Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah kan gitu nanti kan? Pertama, banyak zikir. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian ingin dekat dengan Allah, perbanyak zikir. Zikir itu kan ada dua intinya. Menyebut dan mengingat. Apa Bu? Menyebut dan mengingat. Sama lah. Kalau kita cinta pada manusia kan juga menyebut. So disebut. Nah, coba cinta kepada anak, pasti disebut. Anak si pulan. Anakku alhamdulillah begini, begitu. Karena cinta pada anak. Nggak mungkin orang cinta itu dijelekan anaknya. Kita waktu kecil aja kan ya, nimang kan. Raja. Betul. Padahal bukan anak raja ya. Kasep. Gelis. Padahal tergelis amat sih. Ini gelis kan disebutnya. Itu karena cinta Bu. Cinta begitu ditimbang-timbang. Kasep, gelis, bager, soleh. Nggak ada tuh goreng patut nggak ada tuh ibu gitu kepada anak. Masa cinta begitu sih kepada anak. Betul Bu ya? Itu manusiawi. Itu fitrah. Ini kepada makhluk ibu sekalian. Kita harus menunjukkan kecintaan dengan selalu ingin dekat. Menyebut yang baik-baik. Sahabat kepada Allah juga. Kalau ingin dekat dengan Allah, sebutlah Allah setiap saat. Nanti lihat surah Ali Imran ayat 191. Itu perintah untuk menyebut Allah. Ali Imran ayat 191. Ya, 191. Ali Imran. Ali Imran ayat berapa? 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah ketika duduk, ketika berdiri, berjalan, dan ketika berbaring. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, sebut Allah dalam segala keadaan. Calik, ngadeg, berjalan, duduk, dan berbaring. Disebut nama Allah. Nggak usah keras-keras lah ya. Cukup dalam lirih.
Disebut dan diingat. Sama. Kalau kita cinta manusia kan begitu kan. Disebut dan diingat. Selalu yang diingat dia. Mau tidur, ingat kamu. Mau makan, ingat kamu. Begitu ada lagu begitu. Itu syirik itu. Ada lagu begitu ya. Waktu kita muda dulu ada lagu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Lagu apa tuh? Lagu Epi Tamala apa ya? Itu ya. Jadi itu tuh ada tuh lagu begitu ya. Redaksinya ya. Itu dulu waktu itu. Ini saya kira sebuah ungkapan rasa cinta bersesama. Apalagi kepada Allah. Boleh, sebelum tahajud boleh. Pada dasarnya zikir itu tidak terikat dengan waktu ya. Kapan saja. Mungkin tadi duduk, berdiri, berbaring. Iya, apapun keadaan kita. Ibu lagi jogging nih, ya, muter ke BSI ini sambil jogging. Subhanallah, subhanallah. Tapi nggak usah kencang-kencang ya. Nanti orang kan kaget nih. Kenapa? Nunggu subhanallah. Pakai ini kunaon di Jerman. Keliling musik kayak salah paham ya. Walaupun syiar nggak apa-apa ya. Tapi lirih aja. Tadoruan wa khufyat. Lirih dan dengan rasa takut pada Allah. Allah siapa ya? Disebut nama Allah. Itu tambah dekat. Jadi kalau orang itu ingin dekat ya sebut dan diingat selalu setiap saat. Makanya ibu sekalian walaupun kita ini tidurnya malam itu pulas, ya pengen tidur, kita bangun jam 3 malam. Bukan dini hari ya, jam 3 malam. Kalau hitungan hijrah itu malam namanya. Kalau miladiah dini hari. Makanya kan harinya kan sepertiga terakhir malam. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Pokoknya sebelum subuh itu malam. Dalam hitungan hijriah. Jadi jangan sebut dini hari. Ibu jam 3 malam bangun. Itu kan waktu ibu yang paling asik itu. Bapak-bapak ya sedang asik yang tidur ibu. Jam 3, setengah 4, jam 4. Waduh. Tapi karena kita cinta kepada Allah, kita bangun juga. Bangun jam 3. Cuman bukan pipis doang ya. Bangun. Ambil air wudhu itu ya. Air wudhu, gemparkan sejadah. Kalau nggak bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Nggak apa-apa. Nggak bisa 4, 6 rakaat. Nggak bisa 6, 8 rakaat. Udah. 8 kurang, tambah witir 3. 11 rakaat. Bangun jam 3. Kenapa kita bangun jam 3? Itu waktu yang asik buat tidur. Karena kita cinta kepada Allah. Untuk cinta apapun dikerjakan kepada Zat yang Maha Kuasa. Termasuk bangun malam sekalian. Walaupun berat. Ya. Subuh apalagi. Itu sedang naik-naik itu tidur itu. Tapi karena Allah memanggil, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Bahkan as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Jangan dibalik sekali ya. Tidur lebih baik dari sholat. Nah ini nggak boleh dibalik. Kita bangun. Ini cinta kepada Allah. Ditunjukkan dalam bentuk selalu ingin dekat-dekat dengan Allah. Melalui apa? Ibadah. Baik yang tadi wajib maupun yang sunnah. Nah apa yang sunnah? Itu zikir. Yang kedua orang kalau dekat-dekat dengan Allah itu juga bisa dengan cara ibadah sunnah. Sunnah. Sholat sunat perbanyak, puasa sunat perbanyak, ya, infak sedekah diperbanyak. Itu juga tanda orang ingin selalu dekat dengan Allah. Jadi sholat jangan minimalis lah, dan pas-pasan, pas-pasan ting. Jangan hitungan ibadah itu ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Isya 4 rakaat. Jadi berapa? 17 rakaat. Itu aja tiap hari. Itu sudah bagus. Insya Allah sudah bagus. Tapi kalau ingin untung banyak, ditambah pahala, dekat dengan Allah, tambah dekat, maka tambah dengan sunnah. Tambah qobliyahnya. Tambah sholat syuruknya. Tambah sholat duhanya. Tambah sholat tasbihnya. Tambah sholat tahajudnya. Itu namanya dekat ya. Atau juga dengan puasa. Kalau kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, setahun sekali, itu minimalis namanya. Pas-pasan teuing, modalna hungkul, modalnya doang.
balik modal. Ya itu. Nah, kalau kita ingin tambah dekat, tambah banyak pahala nilainya, maka tambah dengan puasa sunnah. Senin, Kemis. Kemarin Ayyamul Bid sampai hari apa tuh? Minggu kemarin sampai hari apa? Ayyamul Bid? Jumat ya? Jumat ya. Jadi Rebo, Kemis, Jumat. Nah, Ayyamul Bid. Nah, besok kan Senin tuh. Nah, kita niatkan puasa. Di malam bangun Bu ya untuk sahur. Niatkan puasa Senin, Kemis. Agar jangan ya ibadah kita minimalis tadi ya. Agar tambah dekat dengan Allah. Jadi cara untuk dekat dengan Allah pertama perbanyak zikir. Kedua perbanyak ibadah sunnah. Ya. Baik yang sholatnya maupun puasanya, zakat dan infaknya. Kalau zakat kan sudah jelas ya. Kalau fitrah itu 1 sok, ekuivalen dengan 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau zakat mal 2,5%. Nah, perbanyak infaknya. Zakat malnya 2,5%, infaknya 50%. Boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Masa boga beas 2 ton nanti 4 liter, tambah infaknya. Jadi 1 ton infaknya. Walaupun zakatnya 3,5 liter ya. Nah, itu namanya apa namanya? Dekat. Ingin dekat dengan Allah melalui ibadah sunnah-sunnah. Perbanyak bersunnah sekalian, ya juga diantaranya tentu kita ngaji pun bagian dari ingin dekat dengan Allah, insya Allah. Itu Ibu rahimakumullah. Atau mungkin ada lagi yang lain selain tadi ridho, korban, dekat. Yang keempat ada juga tuh sebenarnya orang kalau cinta pada itu selalu dia mengagungkan, mengagumi Allah. Artinya mengembalikan rasa kagum kepada Allah gitu kira-kira Bu. Ya rasa kagum, rasa takjub hanya kepada Allah. Itu bisa begitu. Contoh begini, kalau ada orang dipuji oleh Allah, caranya Bu ya, kita dipuji nih oleh teman kita. Aduh enak jadi ibu ya, jadi bapak, ya karir bagus, anak sudah baik-baik, rumah juga sudah, sudah bagus lah gitu, mobil sudah nyaman. Apa jawaban ibu? Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi orang kalau cinta itu selalu mengembalikan pada pemilik ya, Allah. Jadi kalau kita cinta pada Allah, rasa takjub, rasa kagum kembalikan kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu Al-Kahfi ayat 39 itu. Ya. Al-Kahfi ayat 39 kalau nggak salah ya. Nanti lihat ya. Jadi Masya Allah, la quwata illa billah. Coba lihat nanti. Iddakhalta jannataki qulta Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi kalau ada orang yang memuji ibu, aduh ibu awet muda, katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan bilang ini Bu, siapa dulu dong gitu. Aku gitu loh. Ini namanya sombong ya. Apa Bu? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu aja ya. Boleh. Yang penting ungkapan yang menunjukkan kebesaran Allah. Memang ada gini, memang ada tempat-tempatnya. Alhamdulillah juga nggak apa-apa. Itu juga bagian dari syariat ya. Alhamdulillah. Karena ada 5 ucapan harus kita lakukan ya. Yang pertama membaca kalimat la ilaha illallah setiap saat, setiap waktu. Yang kedua membaca bismillah ketika memulai aktivitas. Nah, setiap aktivitas yang hilang dari bismillah hilang keberkahan. Ya. Yang ketiga membaca alhamdulillah ketika dapat nikmat. Alhamdulillah. Keempat membaca istighfar ketika berbuat dosa, berbuat keliru, berbuat lalai. Astagfirullahaladzim. Dan membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dapat musibah. Itu 5 itu Bu ya. Jadi atas dasar ini boleh ya mengucapkan alhamdulillah. Memang ada tempatnya. Saya pernah ditanya, apa bedanya subhanallah masya Allah tadi kan? Saya berikan contoh begini aja. Kalau ibu ya atau taruhlah bapak lah ya supaya jelas. Bapak lihat ibu bangun tidur
mengucapkan subhanallah, istriku bangun tidur masih cantik gitu. Itu Bapak ya, masih bahkan. Itu subhanallah. Karena masih orisinil kan, bangun tidur. Kemudian istri mandi, pakai pergangan dan sebagainya, katakan masya Allah. Tahu bedanya Bu, Pak? Subhanallah dengan masya Allah. Nah, kalau itu ketika ya masih ya melihat keagungan ciptaan Allah, langit, laut, subhanallah, masya Allah. Tapi kalau sudah ada polesan-polesan manusia, itu masya Allah. Itu contohnya. Bangun tidur, subhanallah. Maka tadi ketika melihat hasil, ya, nah, masya Allah. Nah, itu kadang-kadang masya Allah dengan subhanallah ya, itu bedanya. Paham Mbak ya Bu ya? Itu contohnya. Jadi kalau Bapak bangun tidur bilang subhanallah. Bapak sehat, bugar, masih awet muda Bapak itu kan gitu kan. Ke Ibu bilang gitu Bapak. Senang Bapak kan? Nah, ketika Bapak sudah mandi, pakai pakaian, pakai jas, pakai dasi kan, masya Allah. Nah, itu bedanya. Kalau masya Allah. Ada kondangan pakai jas ya, masya Allah, Bapak pakai jas. Ingat dulu waktu muda gitu kan, pakai jas. Nah ini bedanya. Subhanallah masya Allah. Paham Bu ya? Subhanallah dan masya Allah. Tapi itu barangkali ungkapan ijab. Apa? Ijab. Jadi kalau kita ya orang yang ingin orang yang cinta pada Allah itu buktinya apa? Ijab. Ijab hanya milik Allah. Kekaguman, kebesaran, keagungan hanya milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita kan terbatas sebenarnya. Sekarang kuat, besok lemah. Lagi politik, cepat berubahnya politiknya. Cepat berubahnya. Jadi jangan kaget. Itu hidup itu kan gitu. Cepat berubahnya kan. Ya, lemah, kuat. Dan kadang kita sehat, sakit ya. Ada muda, ada tua. Hidup ada mati. Itu sebenarnya sebab berubah manusia itu. Makanya yang hanya kekal adalah Allah. Maka rasa kagum, rasa takjub kembalikan kepada Allah yang kekal abadi. Ibu sekalian, itu barangkali. Nah, saya supaya tidak hilang, saya tulis ya, yang tadi ya, sedikit aja ya. Jadi kita ibadah itu ada 3 kan, ibadah bersatu, akur ya tadi ya, atas dasar akur. Itu ada 3 cirinya, 1 tawadu, 2 apa baru tadi? Yang besar sedikit kebaikan, ibadah ya. Ibadah dan amal soleh itu begitu Bu. Jangan sampai merasa banyak. Ibadah sama ibadah dari Allah. Sombong namanya. Waktu yang ketiga merasa banyak kesalahan, banyak kelemahan lah. Ya. Walaupun mungkin dia nggak banyak dari itu merasa. Nggak apa-apa. Orang bilang rumah udah baik, udah gini nggak apa-apa. Tapi kita merasa sedikit. Itu atur. Yang kedua ibadah kena roja, harap. Ini harap kan rahmat, petunjuk, pertolongan Allah ya, sampai segala. Ini 3 juga cirinya nih. Atau tadi bersuah, sebagai suri toladan manusia. Yang kedua dermawan ya, dermawan. Selalu manfaat, memberikan manfaat, peduli. Ya, punya sudah empati. Yang ketiga husnuzon, berbaik sangka Bu ya, baik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Ini harus dimiliki Bu ya, biar sehat hati perasaan kita ya, berbaik sangka saja. Kalau nggak jadi wapres ya berbaik sangka aja ya. Hari-harinya Ibu juga ya. Al-Khawf, Ar-Raja, Al-Khawf cinta. Ini yang tinggi.
berkorban. Tadi ya. Biasanya orang kalau sentuh berkorban. Yang kedua apa? Ridho. Tadi kita sangatkan tidak memanfaatkan ridho ya. Ridho itu mengenal ini anaknya ini. Juga kepada Allah, juga kepada Islam agama kita, Muhammad, ya, utusan Allah, Rasul kita, juga kepada suami, ya, suami dan istri, dan juga orang anak, orang tua anak, itu bersesama. Nah itu. Dan ketiga apa tadi? Al-Qurbu dekat. Ini arido, ini al-Qurbu dekat. Al-Qurbu dekat. Qurbu. Qarib. Selalu ingin dekat dengan Allah. Selalu ingin dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini kita catat juga tadi. Satu, banyak zikir. Apa Bu? Banyak zikir. Ini kan ada surah dan bukan surahnya ini. Al-Ahzab ayat 41-42. Juga Ali Imran tadi ya, ayat 191. Banyak zikir. Kalau kita ingin dekat, ya banyak zikir. Ingat sebut Allah. Ya. Untuk dua, ibadah sunnah. Apa? Berbanyak sholat sunnah, berbanyak puasa sunnah, berbanyak infak. Nah, ini akan membuat dekat. Ya. Ini ada hadis, saya tadi sudah sebutkan hadisnya. Dia biasa hadisnya ya. Jika taqarraba al-abdu ilayya tafarraqtu ilayhi so'an. Idza taqarraba al-abdu ilayya shibran, ya diro'an. Shibran. Apa Bu? Shibran. Ini sejengkal. Shibran. Ini diro'an ini sedepak. Sehasta sedepak dua mana? Ini sedepak. Kalau seorang hamba mendekat pada aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi diro'an, aku mendekat padanya sedepak. Wow. Kalau kita mendekat sejengkal, kalau mendekat sedepak. Wa idza taqarrabtu wa idza taqarraba abdu ilayya diro'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Itu maksud saya positifnya ya. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku sedepak, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba abdu ilayya masyian, kalau ada orang hamba mendekat sambil berjalan, maka aku mendekat sambil berlari. Begitu cepat respon. Ini yang diungkapkan dalam imbok aku dekat, aku jauh. Ini apa? Sedekat, sedekat, sehasta.
dekat dengan kita, tanya diri kita tadi. Apa kita dekat dengan Allah? Karena kalau kita dekat, Allah dekat. Kalau kita jauh, Allah jauh. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita lupa Allah, Allah lupakan kita. Itu Al-Hasyr ayat 19. Ya. Al-Hasyr ayat berapa? 19. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita lupa Allah, Allah lupakan kita. Itu Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr. Kamu Al-Hasyr ayat 9. Jadi betul itu ada ungkapan aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau. Aku ingat, engkau ingat, aku lupa, engkau juga lupa padaku. Itu Allah Bu ya pada kita. Ibu-ibu, ini barangkali kajian kita hari ini tentang apa ibadah dalam 3 bentuk ya. Tetapi yang paling sempurna sesuai dengan definisi tadi, ibadah dalam bentuknya himpunan rasa takut, rasa harap, ibadah. Ibadah yang benar ada takut. Semoga ibu semuanya dan bapak-bapak juga beribadah atas dapat ilmunya kan? Yang diamalkan. Cukup Bu ya, bapak-bapak. Udah jam, jam 8 masih ya? Jam 8 kurang 10. Baik ibu-ibu, semoga bapak-bapak ibu-ibu sehat lahir dan batin, panjang dan berkah umurnya, rezekinya melimpah ruah dan berkah juga, istiqomah terus dalam amal soleh dan ibadah, istiqomah dalam ngajinya juga, dan ketika meninggal husnul khotimah. Dan insya Allah kita masuk surga berjamaah. Ini saja nahatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dilanjut ibu-ibu, misrodotnya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan materi yang padat dan ringkas tapi penting untuk khususnya beribadah. Saya ingin menanyakan Ustadz, di dalam sholat itu kan kita membaca Al-Fatihah. Di ayat 1 sampai ke 4 itu suatu pujian kepada Allah, dan kemudian mulai ayat 5 sampai terakhir adalah permintaan kepada Allah. Karena di dalam Al-Baqarah itu ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Jadi pada waktu baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada saat itulah langsung minta. Saya pernah mendapat mengikuti materi semacam itu, dan itu akan dikabulkan langsung pada posisi berdiri. Mohon penjelasan Ustadz, terima kasih. Karena memang salah satu kan itu ada dialog kan. Sebenarnya kan ketika seorang hamba itu sholat itu sedang berdialog ya, dengan Allah kan. Jadi ketika sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan ini antara aku dengan hambaku. Ya. Hadza baini wa bainal abdi. Ya, jadi untuk itulah maka kenapa tadi Bapak mengatakan doanya direspon cepat. Karena memang ketika kita mengatakan hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau aku minta pertolongan. Ya.
dikaitkan dengan surat tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena memang ketika kita sholat pada detik itu, ucapan itu, maka Allah akan merespon dengan ini urusan aku dengan hambaku. Maka dengan demikian aku akan merespon dengan cepat apa permintaan hambaku. Jadi itu sebenarnya Pak, itu dialog antara hamba dengan Tuhan ketika dia pada ucapan iya kana budu wa iya kana nasta'in. Jadi benar Bapak sampaikan tadi bahwa doa seorang hamba cepat dikabul ketika dia dalam keadaan sholat berdiri itu. Karena memang ketika sholat itulah maka antara hamba dengan Allah itu ya sangat dekat, ya sangat dekat. Bahkan mungkin dalam hadis yang lain ya bukan hanya ketika baca Al-Fatihah ya, juga ketika sujud. Ya. Jadi ada juga hadis yang lain ya sedekat-dekat posisi seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Ya, cuma sujud, terutama sujud terakhir ya. Cuma sujud ya, dekat dengan Allah. Terutama sujud terakhir. Dan itulah puncak pengabdian total kepada Allah. At-tadallul tadi kan. Puncak merendahkan, kerendahan diri kepada itu pada sujud tadi. Itu adzul at-tadallul. Goyatut tadallul. Puncak ya ibarat kepada sujud tadi sekalian. Maka untuk itu doa pun cepat diterima. Karena tidak ada hijab, tidak ada barrier, tidak ada penghalang batas antara hamba dengan Tuhannya. Itu barangkali Pak. Jadi kalau Al-Fatihah dialog, ya, kalau sujud itu kedudukan yang sangat dekat dengan Allah. Baik Pak. Ya, berdoanya ya artinya berdoa itu kan sebenarnya suatu kan doa ya. Seluruh bacanya kan doa kan. Termasuk Al-Fatihah kan doa sebenarnya. Ya. Tentu doa-doa yang memang dinukil dari bacaan sholat sendiri kan. Tidak boleh keluar sholat kan. Misalkan Al-Fatihah baca misalkan di sela-sela itu ya Allah ya semoga engkau ya tentu ketika baca Al-Fatihah itu kan doa kan ya. Ihdinas shiratal mustaqim itu kan doa. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemudahan. Saya kira maksudnya itu. Di doa-doa selama kita ini dalam ibadah sholat itu dikabulkan. Tapi kalau mau misalkan ditambah dengan doa-doa yang lain, ketika sujud itulah ya. Tapi doa yang maksurat barangkali ya, yang maksurat Bu, ya, yang maksurat. Ya. Karena kan pada prinsip tidak boleh kita menambah ucapan selain bacaan sholat. Karena sholat itu adalah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ada ucapan tertentu. Jadi kalaupun misalkan kita mau menambah dengan doa yang maksurat, yang ada dalam Quran dan Sunnah, agar nggak keluar, ya tidak mencederai bacaan sholat itu barangkali. Tapi sesungguhnya semua bacaan kan doa kan. Doa pada kita. Termasuk Al-Fatihah itu doa. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim itu doa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan jalan yang memberi nikmat. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti secara khusus bisa setelah sholat ya. Setelah zikir sholat secara khusus. Kayak gitu Bu ya. Ya. Karena repot juga tuh kalau sambil berdiri baca doa ya gitu. Nah, itu intinya itu ya. Cukup Bu, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.